Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik, untuk matematika peminatan, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri di tak hingga. Untuk yang pertama adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Di sini ada bentuk polinom, nanti ada 3, bentuk polinom, bentuk fungsi rasional, dan bentuk fungsi irasional. Yang pertama adalah bentuk polinom. Nah, di sini harus kalian pahami dulu bahwa 2 dikali tak hingga adalah tak hingga. Bilangan positif dikalikan tak hingga, hasilnya adalah positif tak hingga. Dan bilangan negatif dikalikan tak hingga, hasilnya adalah negatif tak hingga. Begitu untuk sebaliknya, berarti kalau 2 dikali negatif tak hingga, hasilnya adalah negatif tak hingga. Bilangan negatif dikali negatif tak hingga, hasilnya adalah positif tak hingga. Nah, di sini saya berikan teknik cepatnya. Yang pertama, di sini, untuk limit X mendekati tak hingga. Di sini kita masukkan saja, maka hasilnya nanti akan menjadi tak hingga. Saya ulangi lagi, untuk yang pertama bentuk limit X mendekati positif tak hingga. Dalam bentuk polinom seperti ini, di mana N adalah pangkat yang tertinggi. Nah, di sini menghasilkan tak hingga, tapi ada catatannya bahwa A1 harus bernilai positif. Jika A1-nya bernilai negatif, maka hasilnya negatif tak hingga. Mohon maaf, belum saya catatkan di sini. Saya ulangi lagi. Limit X mendekati tak hingga dari bentuk polinom ini, di mana N-nya adalah pangkat terbesar. Jika A1 itu positif, semisal 2, 3, 4, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Ketika A1 ini bernilai negatif, maka hasilnya negatif tak hingga. Untuk yang kedua, untuk limit X mendekati negatif tak hingga. Nah, ini untuk negatif tak hingga berarti banyak kemungkinannya. Yang pertama, ketika N-nya nanti genap. Di sini kalau N-nya genap, A1-nya positif, berarti kan kalau negatif tak hingga dipangkatkan genap, hasilnya positif tak hingga, dikalikan bilangan positif, hasilnya positif. Sementara ketika pangkatnya genap, tapi A1-nya negatif, maka hasilnya menjadi negatif tak hingga. Nah, ini sudah saya tuliskan berserta keterangannya. Contoh yang pertama ini, dan hanya satu, limit X mendekati tak hingga dari negatif X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus X kuadrat kurangi 2X kurangi 4. Bagaimana cara mengerjakannya kok bisa menjadi negatif tak hingga? Kita cukup melihat pangkat terbesarnya saja. Kita masukkan saja. Tak hingga dipangkatkan 4. Oh, hasilnya adalah positif tak hingga. Dikalikan negatif 1. Hasilnya berarti menjadi negatif tak hingga. Begitu ya, cukup mudah. Untuk yang kedua atau yang B, bentuk fungsi rasional. Fungsi rasional di sini adalah fungsi pecahan. Di sini kalian harus memahami terlebih dahulu. Negatif 2 dibagi tak hingga itu sama halnya seperti 10 dibagi tak hingga, sama juga seperti 1 dibagi negatif tak hingga. 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, berarti kan jawabannya adalah 0, karena kan saking besarnya tipis banget sampai tidak terlihat, yaitu 0. Nah, di sini bentuknya pecahan. Limit X mendekati tak hingga dari yang pembilangnya seperti ini dan penyebutnya seperti ini. Di sini berarti N untuk bagian pembilang itu adalah pangkat terbesar, sementara M di bagian penyebut adalah pangkat yang terbesar. Nah, di sini limit bentuk fungsi rasional akan menghasilkan A1 per B1. Cukup kita lihat yang koefisien dari pangkat terbesar. Jika, nah di sini ada jikanya, jika yang N ini besarnya N sama dengan besarnya M. Jadi pangkat tertinggi pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, jika N-nya yang kurang dari M, nanti hasilnya 0. Kenapa kok bisa 0? Karena nanti yang di sini, yang atas, karena N-nya lebih kecil, mohon maaf, bukan lebih kecil, kurang, N-nya kurang dari M atau M-nya yang lebih besar,
Sehingga yang atas ini kan menghasilkan 0. Yang bawah menghasilkan B1. Jadi 0 dibagi B1 hasilnya adalah 0. Nanti saya jelaskan di contohnya biar lebih jelas. Begitu pula sebaliknya. Kalau N yang besar, maka yang atas menghasilkan A1, yang bawah menghasilkan 0. Jadi A1 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Nah, di sini saya coba contohnya ada 4. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan N sama dengan M, itu cukup mudah. Kita lihat saja. Untuk nomor 1 pangkat terbesarnya adalah 4. Atas dan bawah sama. Berarti kondisi yang pertama. Jawabannya adalah A1 per B1, yaitu 1 per 2. Coba kita lihat. Jawabannya langsung tulis saja 1 per 2. Sementara untuk yang kedua, yang atas kurang dari yang penyebutnya. 3 kurang dari 4. Maka langsung saja jawabannya adalah 0. Untuk nomor 3, besar yang atas, maka jawabannya adalah yang atas 1, yang bawah berarti 0. 1 per 0. Yaitu tak hingga. Nah, untuk yang nomor 4, ada tekniknya di sini. Kita masih menggunakan yang ini. Kita cukup fokus pembentuk X pangkat terbesar. Di sini cukup kita mengalihkan 2X kali 3X saja, yaitu 6X kuadrat. 6X kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat. Berarti yang atas pangkat terbesarnya adalah X kuadrat, koefisiennya adalah 4. Nah, di sini saya tuliskan. Yang di sini saya peroleh 6, yang di belakang saya peroleh 2. Jadi 6 kurangi 2. Nah, yang di dalam akar, ini kan X pangkat 4, kalau keluar jadi X pangkat 2, maka pangkat terbesarnya adalah 4. Sehingga koefisiennya 4, sehingga yang kita tulis adalah akar 4. Jadi jawabannya 4 per 2, yaitu 2. Semisal kita akan menggunakan cara asli ya untuk mencari limit X mendekati tak hingga. Tadi saya mengatakan kok cukup melihat pangkat terbesar. Mungkin kalian lupa dulu, ini materi sudah kita pelajari di kelas 11. Nah, cara mengerjakannya dengan membagi dengan pangkat terbesar. Nah, di sini pangkat terbesarnya adalah X pangkat 4. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. Yang atas saya bagi dengan X pangkat 4. Yang bawah juga saya bagi dengan X pangkat 4. Karena pangkat terbesarnya adalah X pangkat 4. Seandainya di nomor 2 ini, berarti pangkat terbesarnya adalah X pangkat 4 juga. Maka yang atas dibagi dengan X pangkat 4. Yang bawah dibagi juga dengan X pangkat 4. Selanjutnya kita hitung. X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 adalah 1. 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 4. Sini punya X pangkat 2, ini punya X pangkat 4. Coret-coret berarti tinggal X pangkat 2 di bagian bawah. 2 per X pangkat 2. Untuk yang 5X berarti menjadi 5 per X pangkat 3. 1 habis, di sini tinggal 3. Dan yang terakhir 3 per X pangkat 4. Selanjutnya kita hitung yang di bagian bawah. Yang bawah berarti menjadi 2 dikurangi 3 per X ditambah 2 per X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 4. Lalu kita masukkan tak hingganya di sini. Berarti di sini menjadi 2 dibagi tak hingga. Tadi saya sudah menyampaikan, semua bilangan dibagi tak hingga hasilnya 0. Jadi gampangannya, yang masih memuat pembagi dalam bentuk variabel X, 2 per X kuadrat, 5 per X pangkat 3, sampai 1 per X pangkat 4, itu semuanya bernilai 0. Jadi yang atas 1 tambah 0 kurangi 0 tambah 0, yang bawah 2 kurangi 0 tambah 0 kurangi 0. Jadi jawabannya 1 per 2. Langsung saja. Berarti untuk nomor 2, nanti di sini 2-nya masih per X. Berarti yang atas ini 0 kurangi 0 tambah 0. Karena pembaginya masih ada X-nya. Nah, untuk yang penyebut, di sini menjadi 3 saja. Yang lain itu masih mempunyai pembagi. Penyebutnya adalah variabel. Di sini kan menjadi 2 per X pangkat 3. Dan di sini 7 per X pangkat 4. Jadi nanti hasilnya ini 0 kurangi 0 tambah 0 per 3 ditambah 0 kurangi 0. Maka cukup langsung 0 per 3. Yang bentuk tadi, nanti kalau kesulitan silakan untuk ditanyakan. Untuk yang ketiga adalah bentuk fungsi irasional atau bentuk akar. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan rumus cepat lagi. Pakai ini saja tidak apa-apa. Kalau ingin cara aslinya nanti silakan untuk ditanyakan. Untuk bentuk fungsi irasional di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk akar yang di dalamnya adalah linier.
Dan yang kedua adalah yang di dalam akarnya bentuk kuadrat. Nah, untuk bentuk linear di sini akan menghasilkan 0 jika A-nya sama dengan P, menghasilkan tak hingga jika A-nya lebih dari P, menghasilkan negatif tak hingga jika A-nya kurang dari P. Nanti pakai ini aja, cukup dihafalkan. Untuk yang bagian 2, masih ingat dulu kelas 11, B min Q per 2 akar A dengan catatan nilai A sama dengan nilai P, menjadi tak hingga jika A lebih dari B dan negatif tak hingga jika A-nya kurang dari B. Contoh untuk nomor 1A. Oh, ini bentuk linear. Berarti yang kita gunakan 3 ini, kemungkinan ini. Dan ternyata A-nya sama dengan B, 2 sama dengan 2. Berarti langsung saja jawabannya adalah 0. Untuk yang B, ini adalah bentuk kuadrat, di mana A-nya sama dengan B. Koefisien X kuadrat di depan sama dengan koefisien X kuadrat di belakang. 1 sama dengan 1. Berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 8, Q-nya adalah 2, A-nya adalah 1. 8 kurangi 2 per 2 akar 1. Hasilnya adalah 3. Untuk yang C, perhatikan di sini. Di sini ada bentuk akar yang isinya kuadrat, sementara yang satunya tidak ada. Maka yang tidak ada akarnya ini kita buat menjadi akar. Caranya adalah dengan mengumpulkan terlebih dahulu X plus 3. Berarti kalau dikumpulkan karena depannya bertanda negatif menjadi X min 3. Ini nanti dikuadratkan. Akar X min 3 dikuadratkan. Karena ketika akarnya dibuka, hasilnya akan menjadi kurung buka X min 3. Ketika dibuka kurung, hasilnya menjadi min X tambah 3. Nah, sehingga ini dikuadratkan menghasilkan X kuadrat kurangi 6X ditambah 9. Nah, di sini A-nya 1, P-nya juga 1. Langsung gunakan rumus B kurangi Q per 2 akar A. B-nya 4 kurangi negatif 6, Q-nya negatif 6 per 2 akar 1. Dan untuk yang terakhir, kalau posisinya di depan, karena tidak ada tanda negatifnya di sini, maka langsung saja 2X min 1 dikuadratkan dan dikasih tanda akar. Kita hitung 4X kuadrat kurangi 4X kurangi 1. Kalau kesulitan di sini perhitungan dari 2X kurangi 1 dikuadratkan, silakan 2X kurangi 1 ditulis 2 kali. Terus 2X kali 2X, 2X kali min 1, nanti menghasilkan ini. Dan dapat kita lihat ternyata A-nya yaitu 4, P-nya juga 4. Jadi kita gunakan rumus yang B kurangi Q per 2 akar A. B-nya min 4, Q-nya adalah min 10, A-nya adalah 4. Dan hasilnya adalah 3/2. Cukup mudah ya, karena ini pernah kita pelajari di kelas 11. Untuk yang kedua, ini materi kita yang sebenarnya adalah limit fungsi trigonometri di tak hingga. Nah, semisal saya punya soal, yang pertama limit X mendekati tak hingga dari sin X. Sementara yang kedua adalah limit X mendekati tak hingga dari sin X per X. Nah, untuk yang pertama, kita ketahui bahwa sin itu maksimal 1, minimal min 1. Nah, di sini, karena tak hingga itu bilangan yang tidak kita ketahui, bahkan bilangan yang tidak ada, maka limit X mendekati tak hingga dari sin X cukup kita jawab tidak ada. Untuk yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari sin X per X. Nah, nanti di sini kita menggunakan yang namanya teorema Abid. Kenapa kok saya menulis min 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1? Ini artinya sin X maksimal 1, minimal min 1. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, semuanya saya bagi dengan X. Min 1 per X, sin X per X, 1 per X hasilnya. Terus semuanya saya kasihkan limit semuanya. Kenapa kok saya kasihkan limit di sini? Saya menuju ke limit X mendekati tak hingga dari sin X per X. Maka tadi saya juga harus membagi dengan X. Terus memberikan limit di semua ruasnya. Ini sudah kita pelajari bahwa 1 dibagi tak hingga maupun 1 dibagi negatif tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Yang di sini juga hasilnya adalah 0. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa limit X mendekati tak hingga dari sin X per X itu nilainya di antara 0 sampai 0. Sementara kita ketahui bahwa nilai suatu bilangan yang di antara 0 dan 0 ya adalah 0.
karena titik tersebut adalah berhimpit. Sehingga jawabannya limit x mendekati tak hingga dari sin x per x adalah 0. Bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri maka tidak bisa kita tentukan nilainya. Sekali lagi, sin tak hingga, cos tak hingga, dan tan tak hingga itu tidak bisa kita tentukan nilainya. Sehingga fungsi trigonometri nanti bisa kita hitung yang mempunyai bentuk seperti ini. Sin 1 per tak hingga, ingat 1 dibagi tak hingga adalah 0. Sehingga sin 0 hasilnya 0, cos 0 hasilnya 1, tan 0 hasilnya 0. Tapi disajikan dalam bentuk 1 per tak hingga. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Limit x mendekati tak hingga dari cos 1 per x. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini, lihat. Limit x mendekati tak hingga dari cos 1 per x. Nah, di sini kita misalkan 1 per x sama dengan y. Sehingga apa? X mendekati tak hingga menjadi y mendekati 0 dari mana? Coba saja x-nya diganti tak hingga. 1 dibagi tak hingga adalah 0. Sehingga y-nya sama dengan 0. Maka di sini berubah menjadi y mendekati 0. 1 per x berubah jadi y. Berarti limit y mendekati 0 dari cos y. Tinggal kita masukkan saja. Cos 0 adalah 1. Tidak dipermisalkan seperti ini, boleh tidak Pak? Boleh. Langsung masukkan saja tak hingganya di sini. 1 per tak hingga itu berapa? 0. Oh, berarti langsung cos 0 nilainya 1. Bisa ya? Untuk yang B, limit x mendekati tak hingga dari x sin 1 per x kuadrat. Di sini saya selalu melakukan permisalan supaya terbiasa. Saya lakukan permisalan 1 per x sama dengan y. Maka berubah menjadi limit y mendekati 0. Awalnya ini x, berarti menjadi 1 per y. Karena 1 per x sama dengan y, berarti x sama dengan 1 per y. Coba nanti dioret-oret. 1 per x kuadrat berarti menjadi y kuadrat. Kita gunakan definisi yang awal dulu. Kita uraikan. Di sini berarti saya memberikan y per y. Atas saya kalikan y, bawah saya kalikan y. Berarti menjadi y kali sin y kuadrat per y kuadrat. Kenapa harus saya kalikan y per y? Karena di sini ada sin y kuadrat, maka pembaginya harus y kuadrat. Maaf, tadi ada salah penulisan, saya ulang lagi. Saya akan mengalihkan y per y, sehingga menjadi y kali sin y kuadrat. Yang atas tadi tidak ada y, sekarang menjadi ada y. Yang bawah awalnya y menjadi y kuadrat. Kenapa kok saya kalikan y? Karena supaya sin y kuadrat dibagi dengan y kuadrat. Sesuai definisi awal. Sin x harus dibagi dengan x, sin 2x harus dibagi dengan 2x. Sehingga menjadi y kali sin y kuadrat per y kuadrat. Ini satunya terlalu banyak, saya hapus salah satu. Y kita masukkan saja, limit y mendekati 0, berarti langsung y-nya diganti 0. Untuk yang kedua ini, sesuai definisi awal, limit y mendekati 0 dari sin y kuadrat per y kuadrat itu nilainya 1. Sehingga hasilnya adalah 0 kali 1 yaitu 0. Untuk yang C, limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat dikali cos 1 per x kurangi 1. Sama seperti kita misalkan y, berarti x kuadrat menjadi 1 per y kuadrat, cos 1 per x menjadi cos y kurangi 1. Di sini y kuadrat, maka nanti cos y kita rubah dengan sudut rangka. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau pangkat 1 menggunakan rumus cos 2 theta, kalau pangkat 2 menggunakan identitas sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Cos y berarti saya rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah y. Min 1 kita tulis kembali. Y kuadrat kita letakkan di bawah. 1 kurangi 1 habis. Sehingga menjadi min 2. Ini mohon maaf kurang. Min 2 sin kuadrat setengah y per y kuadrat. Sehingga nanti di sini ada minusnya. Min 2 sin setengah y kali sin setengah y per y kali y. Ini. Langsung berarti. Ada min 2-nya. Berarti nanti jawabannya adalah negatif setengah. Dan D sama E nanti silakan kalian pelajari sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Nanti silakan untuk mengerjakan latihan soal ini. Tidak usah semuanya, cukup yang menurut kalian mudah dan menurut kalian menarik, silakan dikerjakan. Jika mengalami kesulitan, silakan untuk ditanyakan. Tetapi untuk yang 1-6 ini, tolong semuanya dikerjakan karena ini materi baru untuk kalian. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.